Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Hari ini kita akan ngebahas seperti biasanya setiap hari Minggu jam 10 kita akan ngebahas mengenai review IHSG dan beberapa emiten selama seminggu ke depan itu kira-kira yang berpotensi naik itu apa aja kayak gitu. Jadi nanti disiapkan aja. Jadi di sini seminggu terakhir sebenarnya lebih ke flat IHSG, lebih mencoba untuk menembus support ataupun mencoba menembus resisten. Jadi karena dia berketat di harga itu aja kayak gitu. Dan strategi sebenarnya karena ini udah masuk bulan Maret, yang paling tepat strategi digunakan itu adalah yang namanya sell on May, artinya Maret sampai Mei itu pada umumnya selama 4 tahun terakhir itu menunjukkan lebih banyak koreksi daripada hijau kayak gitu, dan buy on akhir tahun atau buy on November Desember. Jadi bisa menentukan strateginya, jangan sampai berharap hijau lalu ditahan akhirnya bukannya hijau malah turun kayak gitu. Oke. Bersama gua Fajar Sidik. Selama 1 jam ke depan, berarti sampai jam 11 kurang lebih, gue akan nemenin lu semua dalam ngebahas emiten ataupun IHSG juga di Seni Pasar Modal channel tentunya. Jadi video ini bisa teman-teman saksikan ulang di channel YouTube gue, yaitu Seni Pasar Modal. Bisa lihat di sana. Itu selalu gue update. Jadi ini gue live sekarang, berarti ngupdate-nya nanti sore itu bakal diupdate atau bakal diupload video ini. Jadi bagi yang ketinggalan ataupun pengen ngelihat analisanya itu di YouTube ya. Soalnya di sini kan nggak bisa ngelihat, ataupun di sini kan gue sambil live TikTok ya. Di sini nggak bisa ngelihat bentuk candle-nya atau ininya kayak gimana. Nah itu bisa kelihatan di YouTube gitu. Karena gue sekalian yang namanya screen recording soalnya. Oke, kita mulai ya. Nanti kita akan ngebahas emiten. Jadi kita ngebahas IHSG dulu selama beberapa waktu ini, sebelum kita ngebahas emiten tentunya. Nah, kita ngebahas emiten terlebih dahulu, yaitu selama seminggu ke belakang itu seperti apa sih? Selama seminggu ke belakang sebenarnya IHSG tidak ada yang signifikan ya, cuma mungkin diawali di awal minggu itu diawali dengan berita bahwa telah masuknya virus COVID-19 yang dari Inggris itu ya, B17 apa kalau nggak salah namanya. Nah itu diawali dengan masuknya virus tersebut gitu. Karena diawali oleh masuknya virus tersebut, jadi adanya kekhawatiran, ketakutan dari investor bahwa Indonesia akan mengalami case yang sama atau tidak menanggulangi dengan baik, sehingga akan terjadi seperti tahun 2020 kemarin. Itulah kenapa mayoritas dalam seminggu terakhir itu cenderung mengalami penurunan gitu. Di sini bisa dilihat di hari ini kita lihat dari 2 Maret ya. Dari 1 Maret hijau, 1 Maret hijau, kedua Maret merah, 3 Maret merah, 4 Maret merah, 5 Maret merah, 8 Maret. Oke, kita mulai dari 8 Maret. Kenapa? Karena kalau 1 Maret kan berarti udah minggu lalu ya. Ini kan minggu ini berarti. 8 Maret dibuka hari Senin dengan merah, hari Selasa merah, hari Rabu hijau, hari Jumat hijau dengan ngebentuk gap. Nah, dengan ngebentuk gap ini artinya IHSG dengan secara tidak langsung memastikan bahwa
berada atau istilahnya supportnya itu sekarang berada di area ini, karena untuk menutup gap itu butuh volume yang cukup tinggi gitu. Sekarang berarti yang kemarin mungkin supportnya itu berada di 6.200-an, sekarang udah mendekati 6.300-an, yaitu supportnya di 6298,41 gitu. Itu adalah area support yang dibuat akibat gap yang terbentuk. Pada umumnya atau pada biasanya suatu emiten yang telah membentuk gap itu keesokannya juga akan mengalami hijau. Jadi dengan asumsi tersebut, dengan di sini kita ngebentuk gap ya, di hari Jumat itu ngebentuk gap yang cukup tinggi ya, itu mengindikasikan bahwa hari Senin nanti IHSG akan mengalami hijau itu. Jadi itulah gambaran IHSG akan mengalami seperti apa. Lalu seminggunya itu akan seperti apa? Karena dia telah membentuk di support terbaru tadi 6.290-an. Nah, dia akan bermain dulu di area resisten terdekatnya. Area resisten terdekatnya di sini nih. Jadi dia akan mencoba untuk nembus resisten 6383,21. Nah, dia akan mencoba nembus resisten di 6383,21. Apakah berhasil tembus? Feeling gue nggak bakal berhasil tembus, cuma mencoba resisten. Jadi setidaknya bakal nyampe 6383, terus mantul lagi ke bawah, terus naik lagi ke atas kayak gitu. Artinya di sini masih akan terbentuk pola sideways kayak gitu. Lalu pertanyaannya menarik nih. Kenapa bisa ada gap hijau dan gap merah? Nah, pembentukan gap hijau dan gap merah artinya ini adalah suatu indikasi positif dari market. Kalau hijau berarti suatu indikasi positif atau overreaksi dari pasar gitu loh. Bahwa ini sudah berlalu kayak gitu. Jadi kita menyongsong hari esok yang cerah kalau hijau. Kalau merah, ini kita secara filosofis ya, secara filosofis. Kalau merah artinya hopeless yang terbentuk, semakin keputusasaan yang terbentuk kayak gitu. Apakah baik atau enggaknya itu balik lagi ke persepsi dari market atau dari pasar atau dari kita sendiri. Tetapi umumnya kalau secara analisis teknikal, kalau udah terbentuk gap, untuk menutup gap tersebut itu butuh volume yang sangat tinggi. Artinya kalau misalkan gapnya hijau, untuk menembus supportnya dari itu yang untuk menutup gap itu butuh volume yang tinggi. Kalau nggak bisa berarti akan berkisar di antara 6.290 tadi. Itu jadi maksud dari gap ataupun filosofi dari gap. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi overreaksi pasar yang terjadi. Kenapa bisa berlebih? Ini tidak terlepas dari tadi kelancaran vaksin, di mana mungkin minggu ini yang berita bahwa sekolah maupun di tempat perkuliahan, di sekolah atau tempat perkuliahan udah bisa untuk yang namanya bertatap muka kembali. Artinya udah ada kabar positif bahwa ujung dari COVID ini sudah terlihat gitu. Maksudnya bukan dalam arti sebenarnya ya, maksudnya itu akhirnya sudah kembali hampir menuju kehidupan normal, di mana kita bisa bertatap muka kembali, yang anak kuliahan bisa semua anak-anak kuliahan, tidak lewat Zoom lagi, lalu misalkan anak sekolah bisa bercanda-bercanda lagi. Nah itu kan harapan pasar tuh yang terbentuk. Itulah yang terjadi, kenapa bisa salah satunya membentuk gap tersebut gitu. Lalu kita lihat di sini gue mencoba membandingkan dalam seminggu terakhir, yaitu Kompas IDX, lalu Kompas IDX, IHSG, Kompas 100. Kompas 100 itu adalah 100 perusahaan yang memiliki kategori yang istilahnya likuiditasnya bagus atau fundamentalnya bisa dikatakan bagus juga kayak gitu. Lalu ada LQ45, yaitu 45 perusahaan yang likuiditasnya bagus.
Nah, bisa dilihat di sini. Di sini kalau misalkan nanti teman-teman di YouTube ya, di sini bisa ngelihat bahwa secara overall baik indeks, baik Kompas 100, baik LQ45 itu mengalami backbone tanggal 9 Maret. Jadi 8 Maret udah mengalami penurunan, lalu 9 Maret mengalami backbone naik ke atas. Kayak gitu. Itu yang terjadi dan ini kompak antara IDX, Kompas 100 dan LQ45. Biasanya yang umum terjadi itu yang kompak itu hanya LQ45 dan IHSG atau IDX kayak gitu. Sedangkan Kompas 100 kadang nggak kompak. Tetapi ini mengindikasikan kompak Kompas 100. Artinya di sini baik saham second liner ataupun saham first liner ini memberikan harapan positif untuk market. Dan ini menjadi petanda baik tentunya ya. Ada sebuah cuitan menarik di salah satu platform yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa IHSG akan menuju 7.000 tidak lama lagi kayak gitu. Kalau gue pribadi ya happy aja menunggu 7.000. Cuma sedikit gusar. Kenapa gusar? Karena gue belum ngumpulin barang sebanyak-banyaknya gitu loh. Karena ya ini adalah salah satu momen langka kalau tujuannya itu swing trading ataupun tujuannya long invest kayak gitu. Ini adalah momen langka yang nggak bisa dilupakan ataupun disia-siakan kayak gitu. Dan gue belum ngumpul barang banyak, jadi kalau harapan gue sih ya jangan dulu dah ke 7.000 gitu sih kalau menurut gue. Itu gue pribadi ya. Tapi apakah memang bisa ke 7.000? Harapan gue pasti bisa kayak gitu. Setidaknya di akhir tahun nanti 7.000 itu sangat possible terjadi gitu. Ngelihat dari arah market ya, segini arah market. Oke, kurang lebih itu mengenai IHSG. Jadi kalau untuk ini sendiri, kalau saran gue untuk swing trading sama long invest ya bisa dilirik. Tapi kalau untuk untuk daily trading itu jangan untuk sudah selesai masanya. Tapi kalau untuk yang hari Senin karena udah ngebentuk gap kemungkinan akan hijau, itu bisa untuk daily trading ya. Tapi jangan diinapkan. Sekali lagi, daily trading tidak harus ataupun kalau bisa diusahakan jangan diinapkan lebih dari 1 hari. Artinya buy and sell pada hari yang sama atau kurang dari 24 jam itu. Oke? Itu kurang lebih kita ngebahas mengenai IHSG. Sekarang kita ngebahas emiten. Yang pertama akan kita bahas yaitu tadi ada permintaan, kita ke SSMS dulu ya. SSMS ini adalah salah satu emiten favorit gue ya. Sebenarnya favorit gue kenapa? Karena bisa dibilang ini memiliki daya tarik tersendiri lah. Dan gue udah merhatiin mungkin udah sekitar 2-3 bulan yang lalu gitu. 2-3 bulan yang lalu. Dan dimana kenapa SSMS ini naik? Karena memang di global sendiri untuknya yang IPO ya itu kan udah mulai berubah ya, dimana kemarin itu yang kemarin itu adalah sektor mining ataupun gold. Sekarang goldnya udah lebih sering mengalami koreksi. Sekarang IPO nih harga sawit mulai naik kayak gitu, dan salah satunya adalah SSMS yang berhubungan mungkin adalah SSMS, TBLA itu yang berhubungan dengan sawit ya. Terus INKP, nah itu kan berhubungan sama sawit secara langsung maupun tidak langsung gitu. Di sini SSMS kita lihat kita menggunakan indikator apa ya? Yang paling enak SSMS komoditi kita pakai CCI aja ya. CCI Commodity Channel Index. Lalu kita menggunakan MA aja deh, moving average. Kita menggunakan MA karena seminggu hitungannya. Oke, kita menggunakan MA 9
Aduh, ini tabelnya pendek ya. Sama MA 5 aja. Oke, bisa dilihat di sini kalau teman-teman di depan laptop ya. Di sini gue menggunakan MA5 dan MA9. Di mana SSMS itu sudah mengalami yang namanya golden cross, yaitu perpotongan antara MA5 warna ungu ya. Iya. MA5 berarti antara MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar dari bawah ke atas. Itu adalah yang namanya golden cross. Lalu di sini didukung dengan commodity channel index yang masih yang namanya hopping untuk buying. Artinya di sini banyak masyarakat yang buying. Artinya dalam seminggu ke depan ini masih baik nih untuk SSMS untuk masuk maupun take profit. Sekali lagi ingat, jangan lama-lama menahan take profitnya karena kita udah hampir menuju yang namanya fase sell on buy kayak gitu. Di sini untuk target profit sendiri ataupun resistennya itu terdekat adalah 1120. Yang kedua itu adalah di 1135. Jadi tinggal pilih sesuai dengan yang namanya profil resiko mau di 1120 ataupun 1135 itu. Itu adalah daerah resisten dari SSMS itu sendiri. Lalu bagaimana dengan support? Bagaimana dengan supportnya itu yang terkuat ya? Ini gua ambil yang terkuat, artinya di sini adalah daerah cut loss-nya, yaitu adalah di 995. Dengan asumsi bahwa commodity channel indexnya masih hopping buying dan di sini masih terbentuk golden cross, walaupun golden cross tipis, kemungkinan potensi naiknya dalam seminggu ini ada gitu. Potensi naiknya ada karena belum menunjukkan indikasi bahwa bentuk candlenya belum mengindikasikan bahwa akan reversal. Jadi untuk beberapa waktu selama seminggu ke depan masih akan mengalami kenaikan untuk dari emiten SSMS itu sendiri. Sekali lagi supportnya atau titik cut loss-nya di 995, lalu titik resisten atau titik profit bisa di 1120, yang kedua adalah 1135. Oke, itu untuk SSMS. Yang kedua tadi ada yang di Telkom ya. Telkom bisa dilihat kalau teman-teman lihat di sini Telkom gua ganti pakai stokastik ya. Pakai stokastik slow aja. Gua pakai stokastik slow. Salah. Stokastik slow. Oh, nggak ada di sini. Ada stokastik RSI. Gue pakai stokastik RSI. Nah, secara stokastik RSI itu bisa dilihat harapan market sudah mengalami pertumbuhan nih. Artinya sudah mulai muncul hopping buying di stokastik RSI ya. Ini secara psychology marketnya. Dan ini ditandai dengan ngebentuk gap ya. Walaupun gap tipis tapi ini ngebentuk gap. Seakan menafsirkan bahwa inilah sekarang support terkuatnya ya. Ini adalah support terkuatnya atau support untuk saat ini, yaitu ada di area 3430. Artinya untuk turun apakah mungkin? Masih mungkin karena gapnya tipis tapi butuh volume yang besar.
dengan psychology market yang kita gambarkan di stochastic RSI, di mana dia sudah mengalami golden cross kayak gitu, maka potensi untuk di bawah 3430 itu untuk seminggu ke depan itu sangat kecil. Justru yang berpotensi ke depan besar itu adalah yang namanya golden cross. Potensi golden cross mungkin di hari Senin ataupun Selasa ya. Di hari Senin atau Selasa akan memotong MA5 dan MA9. Jadi perlu konfirmasi sekitar 2 candle lagi. 1-2 candle lagi kayak gitu. Apakah mungkin potensinya besar, kurang lebih sekitar 60% akan mengalami golden cross kayak gitu, golden cross. Kalau gua boleh saran, kalau dengan kondisi kayak gini ya, maka inilah yang namanya buy on weakness, di mana stochastic RSI sudah menunjukkan golden cross dan ngebentuk gap, lalu candle ngebentuk gap. Dan yang kedua yaitu adalah tadi ingin mengalami golden cross, serta yang keempat kalau ngelihat bentuk candlenya itu adalah bullish, di mana di situ adalah yang namanya pola kontinuitas atau pola netral yang terbentuk. Nah, ini menambah akhirnya Telkom itu akan hijau, potensi hijaunya cukup tinggi di hari Senin Selasa ini. Itu untuk dari Telkom sendiri. Untuk resistennya sendiri, target profitnya yang terdekat itu adalah di 3.520. Itu yang terdekat di 3.520. Artinya sekarang ada di 3.450, ada sekitar Rp100 yang bisa teman-teman jadiin untuk keuntungan. Sekali lagi, kalau tujuannya itu ingin long invest ataupun untuk swing, ini adalah momen yang pas, tapi ingat, sell on my. Artinya di sini jangan mengharap profit yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena dengan asumsi kayak gitu, maka rata-rata mayoritas emiten akan kembali turun menuju hingga bulan Mei atau sebelum Juni. Kenapa? Karena Juni akan mulai yang namanya setiap emiten ngebagi dividen dan harga akan mulai naik gitu. Oke. Kita lanjut, emiten selanjutnya tadi setelah SSMS, Telkom adalah apa nih? BWPT. Ilhai. Oh, dia sama kayak SSMS ya, Plantations. Nah, di sini bisa dilihat kalau di BWPT walaupun candle yang terbentuk itu cukup tinggi bullishnya, bentuk candle bullish, gue lupa nama bentuk candle ini apa. Iya, seperti Morobuzu tapi ada pala sama buntut gitu. Dan ini udah mengalami golden cross di hari Rabu ya. Sudah mengalami golden cross di hari Rabu. Tapi secara stochastic RSI ini udah yang namanya masuk ke fase jenuh atau titik psychology jual. Sehingga dengan asumsi kayak gitu, maka ini akan menjadi tanda-tanda bahwa ini gak lama lagi akan mengalami hijau atau penurunan kayak gitu. Jadi Senin atau Selasa ya masih kemungkinan hijau kayak gitu, tapi mayoritas dalam seminggu ke depan akan mengalami merah untuk BWPT sendiri. Jadi tinggal sesuaikan dengan yang namanya profil resiko. Kalau gue pribadi, kalau udah kayak gini jangan masuk. Walaupun sudah menunjukkan golden cross, tetapi market nggak setuju terhadap hal tersebut dengan ditandai dengan jenuh yang namanya berada di daerah jenuh beli. Dan akhirnya akan mengalami reversal. Tinggal menunggu candle reversal aja kayak gitu. Jadi be careful kalau yang belum masuk di BWPT. Tapi kalau yang udah masuk di BWPT, bisa segera take profit. Itu adalah salah satu langkah bijak. Oke? Lalu selanjutnya adalah Pegas. Pegas ini secara psychology market ya, atau leading indicator dengan di dalam hal ini adalah RSI, itu menunjukkan
titik reversal, artinya sudah berada di titik jenuh jual, mulai masuk ke daya jual beli. Di sini Pegas secara indikator MA ya masih dikatakan sideways sebenarnya, belum menunjukkan indikasi naik uptrend ataupun downtrend kayak gitu. Dengan asumsi kayak gitu, maka Pegas akan berada di area sideways untuk beberapa waktu, karena ya akumulasi dan segala macamnya. Dengan asumsi kayak gitu, maka support terdekatnya ataupun titik beli terdekatnya itu adalah di 13.90. Jadi kalau teman-teman pengen beli, dia akan bermain di area 13.90. Lalu jual pun akan berada nggak bakal lebih dari 14.70 kalau nggak ada tekanan volume yang tinggi untuk yang akumnya. Jadi dia akan bermain di area 13.90 sampai 14.70. Artinya ada kurang lebih 90-80 perak ya untuk bisa meraih keuntungan. Itu untuk dari emiten Pegas. Apakah momen masuk untuk masuk? Kalau untuk swing trading, iya. Kalau untuk swing trading, kenapa? Di sini momennya pas. Kita mengambil momentum di sini kayak gitu, karena posisinya sideways, polanya jelas, supportnya jelas, resistennya jelas. Jadi ini pas untuk swing trading. Tapi kalau untuk daily trading atau long invest, ya jangan ambil posisi dulu. Bagi yang sudah ada di emiten Pegas, maka bisa bersabar hingga menyentuh setidaknya 14.70. Terus kalau harganya dia udah terlampau mahal, istilahnya averagingnya udah mahal, ya salah satu cara yang paling baik ya dan paling bijak adalah averaging cost ataupun averaging down gitu. Itu adalah emiten Pegas. Ini ada pertanyaan menarik. Sebentar lagi kan puasa dan mau lebaran. Biasanya emiten apa yang bullish? Kita beranalogi dulu, kita berpikir menghayal imajinasi. Biasanya kalau lebaran atau mau puasa, apa yang pertama kali dicari oleh orang yang puasa sama orang yang lebaran? Apa? Jawabannya adalah makanan. Pasti setidaknya itu lapar makan gitu. Aduh, pengen beli ini. Apalagi menuju lebaran, segala macam dibeli. Wafer lah dibeli, terus kongguan lah, lalu apapun itu biar rumah tuh rame. Jadi kalau ada tamu bisa datang menjamu kayak gitu. Udah kita bahkan emiten apa? Oh ya, emiten consumer goods. Yang jadi pertanyaan, Bang, tapi kan emiten consumer goods sekarang ini mengalami penurunan kan? Contoh kayak Mayora, kayak Unilever, kayak Indofood, kayak ICBP, dan lain sebagainya. Jawabannya iya mengalami penurunan. Cuma yang jadi pertanyaan, gue balik nanya lagi. Apa yang menyebabkan mayoritas saham consumer goods itu mengalami penurunan? Mungkin 1-2 ada isunya, tapi mayoritas. Why? Jawabannya nggak ada mengalami penurunan. Ini hanya strategi bandar atau strategi gajah aja dalam memanipulasi market. Itu adalah salah satu strateginya. Mengalami penurunan biasa, ini penurunan biasa. Ya gitu. Tinggal kesempatannya bisa ambil peluang untuk masuk apa enggak. Begitu, kumpulin barang sebanyak-banyaknya bisa apa enggak. Jangan sampai nyesel harga udah naik. Contoh kayak Bank BRI misalkan nih, dia pernah menyentuh ke 1.400, 1.600 kayak gitu, 1.200. Lalu balik lagi, gak ada yang nyentuh di 1.400, gak ada yang mau noleh. Pas harga BBRI udah ke 4.000 ke atas, baru pada nanya bisa masuk gak, bisa masuk gak. Nah ini sebenarnya yang harus diubah kayak gitu loh. Kita bisa melihat seorang trader itu juga seorang bisnismen. Kita harus melihat peluang di sana. Setelah puasa apa? Lebaran haji. Apa yang lebaran haji adalah daging-daging. Siapa yang sektori daging-daging? Itu yang harus kita jeli. Kita jeli dan kita mengambil momentum. Biar keuntungan kita nggak cuma 5%, 10%. Tetapi bisa diangkat 30% ke atas. Bahkan 100% ke atas gitu. Oke? BBRI. Oke, BBRI.
Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI adalah salah satu emiten yang mungkin prinsipnya dia sebenarnya sama kayak Bank BCA, di mana Bank BCA itu fokusnya, concernnya itu kepada kalangan menengah ke atas, sedangkan kalau Bank BRI concernnya itu adalah menengah ke bawah kayak gitu. Itu ada perbedaan prinsip disiplin dari bisnis dari Bank BRI dan Bank BCA. Itulah kenapa Bank BCA seperti tidak terlalu berdampak signifikan, sedangkan Bank BRI berdampak signifikan kayak gitu. Karena Bank BRI itu tadi, bank itu prinsipnya adalah debit dan kredit. Salah satunya macet, ya bermasalah. Dimana sekarang kan daya jual beli masyarakat menurun akibat sudah mengalami fase resesi ekonomi, pengangguran atau PHK di mana-mana, kebangkrutan dari UMKM di mana-mana. Nah, ini menjadi faktor lainnya kayak gitu loh. Harga Bank BRI sekarang 4.500 ataupun di 4.580. Dengan kita lihat dalam track record seminggu terakhir, 5-5-nya itu mengalami tekanan jual yang cukup tinggi kayak gitu loh. Dan sekarang pun masih mengalami di hari Jumat mengalami tekanan jual yang cukup tinggi. Dengan asumsi kayak gini, maka potensi untuk lebih koreksi lagi cukup tinggi gitu. Terdekatnya dia akan mengalami koreksi menuju 4.500 itu. Jadi kalau bagi yang pengen oleh BBRI itu jangan dulu deh, berpikir ulang. Satu, harganya udah terlampau tinggi. Ya, harganya udah terlampau tinggi. Silakan cek cari nilai intrinsik atau nilai wajar. Cara nyari nilai intrinsik atau wajar ada beberapa cara. Pertama bisa ngelihat dari PER, price to earning ratio. Bisa kedua bisa ngelihat dari price to book value ataupun book value per share. Bisa ngelihat dari sana. Yang ketiga bisa menggunakan metode yang namanya dividend model, discounted dividend model. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima bisa menggunakan discounted cash flow kayak gitu. Nah, terkhusus untuk yang bingung gimana cara menghitung untuk discounted cash flow, itu di buku terbaru di Millennial Investing itu diajarkan step by step secara perlahan beserta contohnya bagaimana menghitung nilai intrinsik menggunakan discounted cash flow, metode discounted cash flow. Kenapa dalam buku Millennial Investing itu diajarkan istilahnya menggunakan discounted cash flow? Karena ini setelah berdasarkan riset yang gue lakuin, ternyata metode discounted cash flow itu averagingnya itu tidak jauh, atau target pasarnya atau target price-nya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh si bandar atau si gajah. Itu riset kurang lebih hampir setahunan yang gue itu ternyata nggak jauh beda gitu. Kenapa? Makanya dalam buku Millennial Investing gue menggunakan metode discounted cash flow gitu. Jadi silakan bagi yang tertarik, ini mumpung hari terakhir open PO periode 1 dengan harga hanya 67.514 perak gitu. Bagi yang tertarik bisa langsung cek aja di konten gue di TikTok, itu ada caranya, ataupun di Instagram bisa ngelihat. Itu salah satu caranya bisa menghubungi adminnya cantik loh, bisa hubungi langsung, kali aja dapat gebetan. Canda. Oke, itu untuk Bank BRI. Jadi Bank BRI targetnya di 4.500. Jadi penurunan potensi besar akan mengalami penurunan menuju 4.500. Apakah mungkin naik? Jawabannya menurut masih ada naik, tapi nggak bakal signifikan. Signifikannya akan lebih ke arah turun ke 4.500 gitu. Oke. Ada lagi untuk emiten? Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam. Kurang setengah jam lagi. WMUU ya. Oke, kita cek.
Bang, video lu banyak yang nyuruh take down yang masalah Faba ya, gue nggak ngerti lah ya. Kadang ya begitulah kalau kita sedikit menerima kebijakan apa istilahnya sedikit mengkritisi ya kebijakan dari pemerintah. Ya buzzernya banyak banget ya, gue juga heran kenapa. Padahal konsepnya itu bukan ke arah sana, tapi gue juga heran kenapa. Iya, ngarahnya ke sana. Maksud gue kan gak ada ngarah ke yang lainnya. Gue ngarahnya itu ke kesehatan lingkungan, ke caslingnya gitu. Kenapa? Ya gue juga gak ngasal ngomong kayak gitu. Ini sedikit curhat dikit ya. Gue gak ngasal ngomong tentang Faba atau gimana. Gue menjadi analis laboratorium itu di batubara ya. Di batubara itu udah kurang lebih 3-4 tahun, 3-4 tahun gue di situ. Ya istilahnya ya gue tahu gitu loh, dari mulai bibit-bibit bobotnya untuk dari fly ash ataupun bottom ash itu sendiri kayak gitu loh. Dimana kalau emang diolah ya baik, literaturnya banyak mengenai hal tersebut. Dan gue gak pernah nyalahin kan, tapi yang menjadi masalah adalah oknum-oknumnya. Peraturan pemerintah itu baik untuk beritikat baik. Tapi yang jadi pertanyaan, ada celah hukum di sana. Di mana limbah B3 aja sebagai limbah kadang suka dibuang gitu aja. Apalagi kalau limbah B3 berubah jadi non B3 yang harusnya itu dibenarkan, istilahnya masuk ke penanganan yang benar, tapi malah ya karena non B3 ya udah silakan. Jadi bisa dihukum, ya celah hukumnya di situ. Itu loh yang kadang banyak yang nggak ngerti. Ya udahlah netizen. Kita ke MUU ya. Widodo makmur Unggas. Oh, Unggas mirip kayak JPFA ya. Dia baru IPO 2021 ya. Oke. Untuk saham-saham IPO untuk WMUU contohnya kan dia baru IPO 2021 ya di bulan Februari ya. Di bulan Februari ya. Karena ini maka tidak bisa dianalisis secara teknikal. Kenapa? Karena faktor bandarmologinya ini tinggi untuk untuk WMUU sendiri. Coba gue lihat di sini averaging dari WMUU ya, averaging bandar dari WMUU. Bentar, gue cek di sini WMUU. Di sini gue menggunakan salah satu platform ya, untuk salah satu platform dalam mengecek ini WMUU dari bulan Februari aja ya. Nah, averaging dari gajah itu berada di area untuk MUU 262. Nah, artinya di sini sekarang posisinya adalah 206, sudah mengalami yang namanya fase jualan big distributed dari mulai setelah dia mengalami kenaikan. Be careful karena yang menguasai adalah mama gajah semua lah ini, top 5-nya. YP, CC, PD, NI. Wadaw, sadis. Be careful aja yang punya WMUU, kalau udah hijau silakan take profit. Nah, mungkin kalau mau masuk atau ngelirik saham Unggas, masuknya daripada WMUU mendingan lebih kayak ke JPFA, lebih ke situ. Oke? Be careful. Bijak-bijaklah kalau mau masuk di saham IPO. Kita lanjut ke BJTM. BJTM bisa dilihat di sini. BJTM itu mengalami di hari Rabu, itu yang namanya pola doji yang terbentuk, tetapi di hari Jumatnya mengalami yang namanya pola hammer yang terbentuk. Jadi di sini ada naik turun, balik lagi naik turun lagi gitu. Jadi untuk BJTM ini untuk sementara waktu akan mengalami pola sideways, yaitu dia akan berkutat harganya itu di antara 815
815 hingga ini hingga 860 itu. Jadi akan berkutat di antara 815 ke 860 itu untuk support resisten dari BJTM. Jadi kalau untuk swing trading it's good, masih oke untuk swing trading, tapi kalau untuk daily tadi jangan dulu kayak gitulah untuk saat-saat ini karena udah masuk ke fase itulah pokoknya. Terus untuk long invest ya kalau gue pribadi harganya masih kemahalan. Gue malah menunggu dia jatuh ke harga 700-an, 50-an lah baru mungkin bisa dilirik. Kayak gitu. Itu kalau untuk BJTM sendiri, oke? Ada pertanyaan menarik nih. Apakah saham sektor perbankan akan naik setelah RUPS, Bang? Secara umum ya, secara historical, semua emiten, mayoritas emiten akan naik harganya sebelum yang namanya cumdet. Sebelum cumdet itu akan naik atau menuju RUPS itu akan mengalami kenaikan. Tetapi setelah yang namanya cumdet atau pada masa payment date itu akan mengalami penurunan yang signifikan. Jadi enggak hanya sektor perbankan. Jadi apakah sektor perbankan akan naik setelah RUPS? Jawabannya enggak. Akan turun dulu karena banyak penumpang gelap pada saat menuju RUPS yang hanya mengharapkan yang namanya dividen hunter atau mengharapkan sebuah dividen itu. Jadi rata-rata mayoritas semua emiten yang akan bagi dividen akan dikerek naik dulu sebelum dijatuhkan. Itu. ICBP. Oke, kita lihat ICBP. ICBP ya sekarang pola yang terbentuk adalah hammer ya. Di hari Jumat yang terakhir adalah pola hammer yang terbentuk. Artinya di sini kalau pola hammer yang terbentuk tadi udah mengalami kenaikan terus pola hammer yang terbentuk. Ini berarti menandakan bahwa masih akan menunjukkan tren turun nih untuk beberapa waktu untuk dari emiten ICBP itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk swing trading ini masih dalam kondisi pisau jatuh nih untuk ICBP. Berapa sih support dan resistennya coba kita lihat. Ini salah. Nah, harganya hampir sama dengan di tahun berapa nih? Di tahun 2020, Juni 2020. Ingat, kalau teman-teman perhatikan 2 Juni 2020 harga dari ICBP menyentuh support 8150. Tetapi dalam waktu Juni, Juli, Agustus, dalam waktu 3 bulan harganya mencapai 10.200 lebih kayak gitu. Nah, ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya ICBP baik-baik aja dan dalam hal 3 bulan dia bisa rebound. Sekarang dikasih kesempatan kedua nih, dikasih chance kedua nih. Apakah bisa mengambil peluang tersebut? Di mana harga sekarang 8375 menuju sama dengan 2020 kemarin 8100 kayak gitu. Jadi kalau untuk swing trading dan long invest ini adalah momentum yang bagus. Tinggal jadi permasalahan titik masuknya berapa yang dimasukkan itu disesuaikan dengan profil resiko itu. Lanjut, Bang, saran buat belajar indikator pakai buku apa ya Bang? Kayak RSI, MA dan EMA. Nah ini. Nah lihat, ini buku dari Desmond Wira. Judulnya adalah Analisis Teknikal untuk Profit Maksimal. Jadi dia menjelaskan mengenai indikator, hampir mayoritas indikator yang ada di broker, dan ini aplikatif dan mudah dimengerti oleh para pemula kayak gitu, oleh para pemula yang ingin belajar atau indikator teknikal analisis saham. Ini untuk teknikalnya. Untuk fundamental
Untuk fundamental bisa baca buku ini. Nah, ini buku Street Investing ya, buku Street Investing dari Parahita Irawan. Buku Street Investing dari Parahita Irawan bisa juga menjadi landasan awal untuk melihat mengenai fundamental. Tapi ini ya udah mulai mengerti saham sih sebenarnya ini, dan karena agaknya sedikit kompleks but masih easy going gitu, masih bisa dibaca. Terus yang terakhir kalau analisa fundamental yang bisa dipadukan dengan swing trading itu adalah buku Millennial Investing yang bakal sebenarnya lagi masa open PO yang bakal rilis di Gramedia seluruh Indonesia tanggal 31 Maret. Harganya di Pulau Jawa 89.000, tetapi untuk khusus pre-order nih, untuk periode 1 yang berakhir tanggal 14 Maret hari ini harganya cuma 67.000, penawaran spesial hanya 67.514. Setelah itu di periode kedua harganya 73 ribuan. Oke? Itu sekedar just for information. Oke? Lanjut, ada lagi yang mau dibahas, ASRI. Alam Sutra, oke. Alam Sutra Reality, TBK, ASRI, udah kayak nama cewek ya. Sekarang Alam Sutra berada di area resistennya nih di 250, berada di area 250, sedangkan dengan asumsi kayak gini bahwa dia akan mencoba untuk nembus resisten 250. Kalau gagal, dia akan balik lagi menuju supportnya yang terdekat adalah 240. Jadi kemungkinan gua dia akan bermain di area itu dulu 2540. Kalau berhasil nge-break dari 250, karena ini adalah resisten terkuatnya 250, dia akan menuju ke daerah selanjutnya yaitu adalah 260. Jadi cuma kelipatan 10 itu untuk ASRI. It's good untuk bermain swing ataupun ya daily trading karena polanya jelas kayak gitu, dan cuma kelipatan 10. Jadi untuk resiko loss-nya pun nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu sakit. Jadi it's good untuk daily trading ataupun swing trading. Tapi untuk long invest harganya udah terlampau mahal, it's not good gitu. Seluruh Indo dan gratis ongkir bang bukunya. Enggak, itu harganya di luar harga ongkir ya, di luar harga ongkir. Ini untuk karena apa namanya, ya begitulah kayak gitu. Karena kalau itu bisa ya nggak mahal juga sih, tinggal pilih aja mau di apa namanya jenis pengirimannya mau apa, Tiki ataupun JNT, JNE atau segala macamnya. Jadi tinggal ngechat aja adminnya, tapi yang jelas nggak gratis ongkir, di luar ongkir kok, harga 67514 ya. Mau dikasih diskon, mau diskon lagi. Oke, sekarang jam 2 emiten lagi lah. Udah jam 10.45, 1-2 emiten lagi ada. Ini ada pertanyaan nih. Bang, emiten yang cocok untuk invest 6-2 bulan yang lagi bagus untuk entry sekarang apa? Oke, jawabannya yang pertama Consumer Good. Saham-saham blue chip Consumer Good itu it's good ya. Selama 6-12 bulan ke depan. Contohnya ya kita tahu sendiri Unilever, CBP, Mayora, atau yang lebih murah lagi dari Mayora ada JPFA, lalu ada Sido, JPFA bukan Consumer Good ya, Sido bukan juga Consumer Good, itu farmasi ya. Yang lebih rendah lagi Consumer Good ada nggak ya? Consumer Good yang lebih murah lagi nggak ada. Itu kayaknya Mayora. Kalau yang ininya bagus ya, yang blue chip ya. ULTJ juga bisa tuh, ULTJ Ultra Jaya. Itu. Jadi salah satunya adalah Consumer Good. Terus adalah sektor perdagingan yang buat istilahnya persiapan untuk masa Lebaran haji. Contoh kayak perdagingan itu contoh kayak beef
ya contoh kayak beef harganya masih 100-an perak kayak gitu, JPFA bisa kayak gitu. Lalu ya emiten-emiten lainnya yang berhubungan dengan itu. Oke. Cukup, nggak ada lagi pertanyaan? Iya ya, nanti penutup akan rekomendasi buat minggu depan emiten-emitennya apa. Ini kita 1-2 emiten lagi ya. Pertama adalah Waskita. Sekedar for information, Waskita menurut ilmu cocokmologi dari Yudamologi, asik. Ampun Bang Yuda. Maksudnya berdasarkan history repeat itself, Waskita setiap hari Senin itu akan mengalami hijau. Jadi ini bisa jadi kesempatan untuk seorang daily trading ataupun scalping itu untuk mengambil momentum di situ kayak gitu. Dimana ini udah track record kelimanya dalam 5 minggu terakhir itu mengalami hijau untuk Waskita. Apakah yang keenam bakal hijau? Dengan asumsi IHSG tadi sudah ngebentuk gap dan kemungkinan besarnya Senin itu adalah hijau, maka Waskita potensi sangat besar akan kembali hijau di hari Seninnya gitu. Untuk sekarang harganya itu adalah 1415 ya, 1415, dan kecenderungannya memang trend line yang dibentuk itu adalah trend line nah ini adalah yang terbentuk adalah trend line turun. Dia mencoba break dari 14.15. Butuh 2-3 konfirmasi untuk break dari 14.15 kayak gitu. Artinya nggak hanya dalam satu hari Senin, tapi Selasa Rabu juga harus break dari 14.15. Kalau hanya di hari Senin hijau dan Selasa, Rabu dan selanjutnya merah, maka potensi ke selanjutnya akan mengalami penurunan hingga akhirnya menuju ke setidaknya terdekatnya yaitu di sini 1210 kayak gitu. Itu ya, itu untuk dari saham Waskita itu sendiri gitu. Oke, itu kalau untuk Waskita. Apakah saham konstruksi akan naik? Untuk minggu depan kemungkinan untuk naiknya kecil ya. Untuk minggu depan untuk kemungkinan naiknya kecil karena kecuali ada isu-isu. Tapi sejauh ini nggak ada isu. Jika emang kembali normal seperti biasa, maka nggak ada yang membuat saham konstruksi naik. Saham konstruksi naik mungkin pada saat akan ibu kota baru di akhir tahun nanti itu. Sekarang sebagai janji gua sebagai penutup, ini adalah emiten-emiten yang istilahnya bisa masuk watchlist di minggu depan ya, di hari Senin sampai Jumat. Tapi perlu diingat, perlu yang namanya analisis kembali oleh pribadi untuk menentukan titik masuk dan keluar. Di sini kolom pertama adalah kode emiten, kolom kedua adalah nama emiten, kolom ketiga adalah price terakhir, kolom keempat adalah sektornya, bergerak di bidang mana, oke? Di sektor atau di agriculture ada Palm, ada Smar, ada SSMS itu. Terus di bidang basic industry and chemicals ada Almi, Tepia, BRNA. Ini campuran ya. Gua nggak tahu di sini saham gorengan pun bisa termasuk di sini. Jadi benar-benar harus yang namanya analisa kembali sesuai dengan profil resiko. Terus di consumer good ada SKBM, Roti, CK. Terus ada DVLA dari Avaria, bisa masuk ke consumer good, bisa masuk ke farmasi. Lalu ke finance ada IBFN, ada LPGI. Di infrastructure ada BUKK, tebak siapa yang punya BUKK? Kalau teman-teman perhatiin, the best lah itu. Pertumbuhannya konsisten tapi wow deh. Yang punya adalah mantan penguasa nomor 1 Indonesia. BUKK, Bird, Telkom,
Bali. Nah, ini Telkom udah masuk ke watchlist. Artinya di sini siap-siap minggu depan itu mulai manggung untuk Telkom ya. Mining, ada Tins, Doit, BSSR. Miscellaneous Industry, Bram. Oh, nama orang Bram. Bukan. Property, Real Estate dan Buildings, ada SSIA, SMDM, RISE, ACST, MPRO, RDTX, Ombre. Trade Service ada SRAJ. Oke. Itu adalah emiten-emiten yang kurang lebih berpotensi, artinya mempunyai peluang 50% ke atas itu mengalami hijau selama seminggu. Artinya bukan di Senin Selasa tapi selama seminggu. Wih, ada yang nulis loh. Thank you. Gila, benar-benar ditulis. Thank you. Itu akan selalu kita sebut di setiap minggunya jam 10. Jadi pantengin aja terus. Dan video ini atau tadi yang ketinggalan nama-nama emitennya bisa dilihat di YouTube ya, di Seni Pasar Modal. Itu nanti gue upload juga di situ, nanti bisa dicek lagi di situ. Sekali lagi harus ngelihat yang namanya harus ngelihat yang namanya analisa kembali baik teknikal, fundamental maupun bandarmologi yang disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Oke. Melihat saham yang berpotensi naik apa bang? Oke. Untuk yang melihat potensi naik itu salah satunya itu adalah kita ngelihat itu adalah salah satunya dari volume gajah atau volume bandar, bentuk candle dan indikator modernnya kayak gitu. Itu yang menjadi dasar dalam yang namanya screening emiten dari gue gitu. Oke, udah sampai 1 jam gue nemenin lu semua. Thank you for attention. Bagi yang ketinggalan bisa nonton di channel YouTube-nya ya, di Seni Pasar Modal. Oke, thank you for attention. Jangan lupa follow, subscribe, dan share kalau ini bermanfaat. Terus bagi yang netizen, tolong fokus terhadap kontennya. Jangan malah nganar kemana-mana gitu. Apa yang gua bahas kayak gitu, malah nganarnya kemana-mana kayak gitu. Gua tahu kayak gitu loh. Sangat riskan apalagi berbahaya kayak gitulah kalau kita mengkritisi pemerintah, tapi ya itulah tugasnya sebagai anak muda. Kalau lu nggak terima sebagai anak muda mengkritis istilahnya dengan apa yang gue omong kayak gitu, ya udah kayak gitu loh. Artinya ngapain lu bela-bela, toh DPR aja nggak ngedenger kayak gitu loh. Yang buat membawa kebijakan kan DPR, yang menjalankan kan adalah para pelaksananya kayak gitu. Adalah kita sebagai pelaku hukumnya gitu. Kita yang menjalankan sebagai pembuat undang-undang kayak gitu. Ya apa salahnya? Gue hanya mencurahkan apa yang menjadi keresahan gue gitu. Jadi be smart deh, gak ada untungnya juga buat lu nyerang-nyerang orang kayak gitu loh. Ya kecuali lu buzzer, mungkin ada keuntungannya. Canda. Yaudah, thank you for watching. Sampai jumpa minggu depan. Hari Minggu jam 10 kita akan tetap live mengenai Instagram. Mengenai Instagram. Kita akan live di TikTok setiap minggu jam 10 ngebahas review IHSG dan emiten. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.